tentang pajakan. Alhamdulillah, puji syukur karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa dipertemukan meskipun dengan online siang ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Semoga kita tetap sehat selalu. Sosialisasi hari ini tentang PMK nomor 79/2023 tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Trisna Sari selaku MC pada hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPPAT, kemudian pembacaan doa, sambutan dan foto bersama, pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus dengan diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPPAT.
Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia Pelaksana kepada Ibu Sitarsmi Puspadewi Subianto SH. Dipersilahkan. Terima kasih Bu MC. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya sampaikan salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Abdul Muiz MM dari Kanwil DJP Jatim 1. Kemudian di sini ada Bapak Chandra Hadi dari Kanwil DJP Jatim 2 dan Ibu Siti Rahayu SEMSI dari Kanwil DJP Jatim 3 dan tentunya yang terhormat dan yang tercinta Ibu Ketua Pengwil Jawa Timur IPAT yang sangat kami banggakan karena gercep ini sosialisasi langsung PMK 79 2023. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah join siang hari ini dan terutama untuk adik-adik, rekan-rekan panpel yang sungguh sangat saya banggakan karena dalam waktu yang relatif singkat langsung acara siang ini bisa terlaksana untuk kepentingan semua anggota IPAT Jawa Timur. Terima kasih semuanya. Jadi dengan ini saya laporkan bahwa siang hari ini ada 151 peserta yang sudah join dalam Zoom siang ini dan mungkin akan tetap bertambah karena mungkin masih ada yang sibuk atau apa. Cuman kita tetap harus berjalan. Terima kasih buat Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan memberikan sosialisasi siang hari ini dan sungguh sangat penting untuk kami di dalam menjalankan jabatan. Akhirnya di dalam acara yang siang ini begitu singkat persiapannya pasti masih banyak kekurangan. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun di dalam persiapan. Dan sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi siang ini, kiranya memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih Bu Sita. Selanjutnya sambutan yang kedua disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Dr. Isi Karimah Syakir, SH MKN HMH. Selaku Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Timur, kepada Ibu, monggo dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para narasumber dari DJP Jatim 1, 2 maupun 3. Yang terhormat pengurus wilayah Jatim 4. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Advokasi, MP2D, MP2W, MKW, MKD, pengurus wilayah Jatim 4. Yang terhormat Bapak Ibu, para Ketua Pemda IPAT se-Jawa Timur, yang terhormat rekan-rekan PPAT se-Jawa Timur maupun yang di luar Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat bersilaturahim, nikmat ilmu, nikmat usia, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah SWT berikan kepada kita. Salam dan sholawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad SAW, dengan harapan semoga di hari kelak nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada para penyuluh dari DJP Jatim 1, Bapak Muiz, dari DJP Jatim 2, Bapak Chandra Hadi, serta dari DJP Jatim 3, Ibu Yayu, yang tentunya tidak bosan-bosannya untuk memberikan kepada kami dari Jatim 4 beserta anggota selalu
kita repoti untuk minta sosialisasi atas aturan-aturan baru, sehingga kami tidak ketinggalan dengan aturan-aturan perpajakan yang baru tentunya. Dan juga terima kasih kepada Ketua Panpel, Bu Sita, dan segenap Panpel yang gercep hanya waktu kurang lebih 3 hari kami mempersiapkan acara sosialisasi PMK 7923 ini. Juga terima kasih pula kepada para peserta yang sudah tergabung di acara siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa PMK 7923 ini sejatinya PPAT sangatlah berkepentingan dengan cara penilaian objek yang menjadi dasar pengenaan PBB. Yang seharusnya tentunya menjadi domain dari pemerintah daerah setempat dan dasar pengenaan PPH mengacu pada dasar pengenaan PBB. Sehingga yang menjadi titik perhatian kami semua ini adalah cara masing-masing daerah menghitung dari nilai jual tanah dan bangunan tersebut. Tentunya PMK 7923 ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan suatu nilai objek dasar pengenaan PPATB. Dan semoga next mungkin tentunya juga berhubungan dengan BPPKAD ya, untuk menentukan dasar NJP ini bisa kita bersama-sama sharing di acara seperti ini, karena memang sangat penting BPKAD ini juga harusnya hadir ya. Nah, untuk itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Semoga apa yang kita berikan di siang hari ini tentang sosialisasi PMK 7923 membawa ilmu baru, membawa wawasan kita serta keberkahan untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isi. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Pembacaan doa kepada Bapak Cahyono SH MKN, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kegiatan sosialisasi PMK nomor 79 tahun 2023 yang diselenggarakan Pengkil Jatim IPPAT dapat berjalan lancar dan sukses dari awal hingga akhir nanti. Perkenankan saya akan membacakan doa dengan cara Islam, bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan biwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua masih dapat bermuwajjah melalui media Zoom dalam rangka sosialisasi tentang PMK nomor 79 tahun 2023 yang diselenggarakan Pengkil Jatim IPPAT. Dengan memohon izin dan ridha-Mu, berikanlah kelancaran kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti, serta jadikan kegiatan ini membawa manfaat bagi kami semua, khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjalankannya, serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami, agar jauh dari sifat iri hati dan dengki, dan dari segala sifat buruk yang Engkau benci. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para penduduk kami. Allahumma kfini bihalalik an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zahyo. Sebelum memulai acara inti pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan untuk menyalakan kamera Zoom, dan kepada rekan panitia yang bertugas dipersilahkan untuk memberi aba-aba untuk foto bersama. Monggo, silakan. Mas Filipus, Mas Tommy. Mas Tommy. Mas Filipus, ada? J. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman 4 sampai belakang tidak menambahkan foto. Terima kasih. Sudah, J. Matur nuwun. Terima kasih Mas Tommy. Selanjutnya memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan oleh para narasumber dan sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan kita Bapak Rino Arif Rahman, SH MH MKM, selaku moderator. Kepada Bapak Rino, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Trisnasari. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Insinyur Abdul Muiz MM, ya, lalu Bapak Chandra Hadi dan Ibu Siti Rahamid SEMSI, yang hari ini akan menjadi narasumber, ya. Dan juga yang saya hormati Ibu Sita Resmi selaku Ketua Panitia Penyelenggara, juga Ibu Dr. Is Karimah Syakir selaku Regional IPAT Jawa Timur, dan juga rekan-rekan yang hadir secara ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini saya melihat ada 195 peserta ya untuk acara ini. Ini jumlah yang luar biasa untuk acara yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Isi, bahwa acaranya hanya dipersiapkan selama 3 hari. Alhamdulillah berkat jadwal panitia juga, sehingga acara ini bisa terselenggara ya, dan kita semua di sini insya Allah bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu serta penjelasan terhadap PMK 79 2023 ini. Dan hari ini acaranya adalah sosialisasi tentang PMK nomor 79 tahun 2023 ini. Untuk itu nanti acara ini akan diberikan paparan oleh narasumber pertama dan kedua. Lalu kita masuki sesi tanya jawab.
bertanya jawab yang akan dipandu, yang akan di attending oleh ketiga DJP ya, dari DJP panggil DJP 1, Jatim, dan 2 dan 3. Baik, untuk narasumber pertama yaitu Bapak Insinyur Abdul Muiz, MM. Beliau adalah penyuluh pajak ahli madya kantor wilayah DJP Jawa Timur 1. Dengan riwayat jabatan 2010 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Badan dan Orang Asing 2. Tahun 2012 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Minyak dan Gas Bumi Jakarta. Tahun 2014 Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer Kanwil DJP Jawa Timur 3. Lalu tahun 2018 Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tulung Agung. Riwayat penelitian beliau adalah S1 di Universitas Brawijaya Malang dan S2 di Universitas Jayana Malang. Salam kenal Bapak. Salam kenal Pak. Mungkin sudah informasi. Ya. Mungkin pemateri pertama. Mungkin pemateri pertama dari Jawa Timur 3 Pak. Ibu Siti Rahayu. Oh, dari Jawa Timur 3. Oh ya, soalnya saya dikonfirmasi untuk urutan ya dari 1 ke 3. Baik, kalau begitu saya perkenalkan lagi untuk pemateri kali ini yang untuk dari DJP Jawa Timur 3, Ibu Siti Rahayu, SEMSI. Beliau adalah penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Jawa Timur 3. Riwayat pendidikan Muhammadiyah Spesialisasi Pajak Jakarta, lalu Universitas Bangsa Surabaya, dan program Pascasarjana UMM Malang. Dengan pengalaman kerja dari tahun 2004 sampai 2008 selaku Koordinator Pelaksana PPH Orang Pribadi 1 di KPP Batu. Lalu 2008 hingga 2010 akun representatif di KPP Pratama Malang Utara. Tahun 2010 hingga 2014 Kepala Seksi Pengawasan di KPP Pratama Banyuwangi. Lalu 2014 sampai dengan 2018 selaku Kepala Subbab Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Probolinggo. Tahun 2018 hingga 2021 selaku Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Dan dari tahun 2021 hingga sekarang adalah fungsional penyuluh pajak ahli madya di Kanwil DJP Jatim 3. Selamat siang Ibu, semoga sehat selalu. Cek, suara saya sudah terdengar? Baik, sampun sudah terdengar Ibu. Ya. Terima kasih Pak Rino. Kita ini mohon maaf atas informasinya Pak Rino yang tadi. Karena ini Pak Rino kita santai aja, jadi kita sharing terkait PMK 79. Tetapi sebelumnya kami mau menyampaikan juga saya nggak terkait dengan PMK 79 Pak Rino izin. Jadi karena di kami ada program terbaru yang terkait PSIAP, jadi kami ingin menyampaikan informasi ini lebih dulu kepada Bapak Ibu sekalian mumpung sama-sama hadir gitu ya. Baik, terima kasih Pak Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rino tadi, nama saya Siti Rahayu, tapi saya biasa dipanggil Yayu gitu ya. Jadi kalau ketemu monggo Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi memang kami mau menyampaikan materi yang lain dari PMK 79 karena ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Kemudian Pak Rino untuk tanya jawab nanti kami dibantu oleh teman-teman dari selain ada fungsional penyuluh, jadi ada saya, Pak Muiz, kemudian ada Pak Chandra. Kita juga dibantu oleh teman-teman penilai pajak, Pak. Jadi terutama karena materi kita terkait penilaian ya. Jadi hadir bersama saya di sebelah kiri saya ini Pak Agus Kirmadi. Beliau adalah fungsional penilai madya di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kemudian ada Mas Devi Arianto yang sudah join di Zoom ya, di Zoom juga dari penilai pajak ahli madya dari Kanwil DJP Jatim 1. Kemudian saya juga didampingi oleh Pak Akob Ahmadi, kayaknya sudah familiar dan populer di kalangan teman-teman
PPAT ya. Ini Pak Akob Ahmadi. Di sebelah kanan saya. Ya Pak. Orangnya malu-malu. Itu ya Pak Rino ya. Jadi Baik, kami Bu. nanti santai, tapi ini kesempatan luas. Jadi selain untuk penilaian dan sebagainya, boleh Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan pajak di sini gitu. Jadi baik, Bu. boleh dimulai dengan Ya. pantun dulu ya, biar nggak tegang. Katanya Monggo, kalau Bu. Ya. nggak pantun nggak penyuluh Pak. Liburan Liburan saya, Bu. jalan-jalan Nanti ke Pulau Bali. Minta oh, cakepnya deh, saya ulang. Liburan jalan-jalan ke Pulau Bali. cakep. Kulinernya Ya. ayam betutu di Singaraja. Cakep. Bapak Ibu apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, saya share screen, Baik, share screen sampai belibet ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekedar sharing terkait pajak dan PSIAP gitu. Mungkin beberapa belakangan ini sering dengar kata-kata kortek, PSIAP itu apa gitu ya. Kemudian kaitannya apa sih PSIAP ini ke Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu sekalian kan sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP. Nah, itu juga salah satu persiapan menuju ke launchingnya PSIAP nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu sekalian bagi negeri melalui pembayaran pajak, karena atas pembayaran pajak Bapak Ibu sekalian penerimaan pajak baik secara nasional maupun secara Kanwil itu tercapai lebih dari 100%. Aplaus buat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kondisi sekarang gitu ya, kita pembangunan ada di mana-mana. Tentunya kita tahu bahwa semua pembangunan ini jadi kayak sekarang ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Mungkin sudah pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian, WUS gitu ya, WUS kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian RSUD Komodo di Labuan Bajo. Tentunya kita pengen kondisi-kondisi seperti ini, pembangunan seperti ini itu ada di semua daerah, tidak hanya di daerah tertentu. Nah, dari manakah sumber dananya gitu ya? Bapak Ibu sekalian, inilah outlook APBN kita 2023, di mana di APBN kita 2023 pendapatan negara sebesar 2.463 triliun. Sementara belanja negara kita adalah 3.061 triliun. Jadi kebijakan APBN kita memang kebijakan APBN defisit nih Bapak Ibu. Tapi dari tahun ke tahun defisit itu semakin turun. Jadi dini pembiayaan yang dengan defisit itu tahun kemarin sama tahun sekarang pun tahun 2022 dibanding tahun 2023 itu kondisinya lebih turun gitu, turun sekitar 8%. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian outlook dari APBN kita di 2023. Nah, Selanjutnya dari APBN pendapatan negara sebesar 2.460 triliun itu yang terbesar adalah dari pajak 2.021 triliun. Jadi 82% pendapatan negara ini berasal dari perpajakan. Nah, pajak itu apa? Tentunya kita sudah pahami bersama bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib yang kepada negara yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, di mana pajak itu juga tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, gitu ya. Jadi kontraprestasinya tidak langsung, kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Nah, disinilah karena kontraprestasi tidak langsung itu, maka banyak sih keengganan untuk membayar pajak. Nah, di sini peran Bapak Ibu sekalian sebagai mitra DJP, sebagai stakeholder dari DJP untuk membantu setidak-tidaknya sebagai kepanjang tanganan kami untuk supaya pembayaran pajak itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, mengapa negara berwenang mengelola pajak? Tentunya karena ini sudah diatur dengan undang-undang. Jadi pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pelaksanaan dari pengelolaan pajak ini mendasarkan pada pendekatan benefit approach, di mana ini juga diusahakan untuk mencerminkan prinsip dari kedaulatan rakyat.
Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengelola pajak? Tentunya sudah kita pahami bahwa pajak itu ada pengelola pajak bisa dilihat dari dua, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, yang pajak pusat dikelola oleh kami di Direktorat Jenderal Pajak dengan prioritas untuk kepentingan negara. Jenis pajaknya apa? Ada pajak penghasilan. Jadi kalau dari Bapak Ibu sebagai notaris, sebagai PPAT itu ada penghasilan. Nah, dari situ harus dihitung lagi pajak penghasilan masing-masing gitu ya. Kemudian ada pajak pertambahan nilai, termasuk di situ ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian bea meterai. Ada juga PBB, tapi untuk PBB yang sektor khusus ya, perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Ada dua macam, jadi ada dua macam pertambangan ya. Jadi ada, kita sering menyebutnya sektor P5 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pajak yang dikelola oleh Pemda, di mana ini digunakan atau prioritasnya untuk daerah masing-masing. Nah, untuk pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua, ada pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota itu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan, dan pedesaan dan perkotaan. Jadi kalau terkait PBB yang pedesaan perkotaan, yang biasanya diurusin oleh Bapak Ibu sekalian, ini ada di kewenangan dari pajak kabupaten atau kota. Nah, terkait pajak provinsi, pajak pusat, dan pajak daerah itu ada undang-undang HKPD ya, hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana untuk pajak ini tidak boleh ada double taxation. Contohnya untuk pajak restoran itu tidak ada dikenakan lagi PPN seperti itu. Jadi pengelolaannya sudah masing-masing. Nah, sejuta uang pajak bisa buat apa saja gitu. Kalau Bapak Ibu membayar pajak sebesar 1 juta, gambarannya ini untuk apa gitu ya. Yang pertama adalah dari 1 juta itu sebesar 266.000 itu digunakan untuk transfer daerah. Jadi transfer daerah ini gambarnya warna kuning ya. Jadi ini belanja pemerintah daerah. Jadi 266.000 ditransfer ke daerah, nanti pemerintah daerah yang membelanjakan gitu ya. Kemudian yang 217.000 untuk pelayanan umum. 207.000 untuk ekonomi. Kemudian ada ketertiban keamanan 60.000. Kemudian ada perlindungan sosial 79.000. Jadi kayak BLT, bantuan langsung tunai, kemudian bantuan-bantuan lain, subsidi pemerintah, ada yang lewat perlindungan sosial itu sebesar 79.000. Kemudian ada pertahanan 59.800 dan seterusnya. Ini ada pendidikan juga 76.000. Nah, seperti ini. Jadi 1 juta itu sudah dialokasikan sedemikian rupa untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita. Nah, namun faktanya Bapak Ibu ini perlu kami sampaikan bahwa kita menghadapi kondisi atau ada problem free rider gitu ya. Kalau dilihat di gambar ini dua orang di belakang bekerja keras, mengayuh gitu ya, bekerja keras. Sedangkan yang di depan santai, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi gitu ya. Memang enak sih gitu ya. Nah, inilah problemnya kalau kita kaitkan dengan pajak. Free rider problem ini adalah orang yang harusnya bayar pajak gitu, harusnya sudah berkontribusi untuk pajak, ternyata nggak mau gitu, nggak mau bayar pajak, tetapi hanya mau menikmati hasilnya. Tentunya kita nggak ingin seperti itu gitu ya. Nah, langkah strategis DJP dalam mengawal penerimaan negara itu apa gitu? Karena seperti kita ketahui target yang segitu besar, kita harus lakukan langkah-langkah atau upaya-upaya strategis supaya target penerimaan itu bisa tercapai.
Nah, kita melakukan reformasi perpajakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, reformasi perpajakan itu kita sudah melakukan beberapa tahap. Dari awal yang tahun 1983 itu reformasi yang pertama kali itu adalah reformasi Undang-Undang Perpajakan. Ini merubah sistem perpajakan secara keseluruhan. Dari sistem official assessment kemudian menjadi self assessment yang berlaku sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Nah, konsekuensi dari self assessment tentu apa? Nah, kita perlu data-data yang banyak nantinya untuk apa? Supaya melihat tingkat kepatuhannya seperti apa. Apakah wajib pajak itu sudah melaksanakan self assessment-nya itu secara baik dan benar, ini di sini. Kemudian berlanjut ke reformasi perpajakan 1, reformasi perpajakan 2, dan sekarang kita ada di reformasi perpajakan yang ketiga, tahun 2018 sampai dengan 2024. Nah, di sini kami menyiapkan program reformasi perpajakan. Ada pembaruan sistem administrasi perpajakan. Lanjut ya sebentar. Nah, kita reformasi perpajakan ada 5 pilar Bapak Ibu sekalian. Jadi reformasi itu kita lakukan secara keseluruhan, baik termasuk di organisasi. Organisasi ini termasuk beberapa nomenklatur kantor kita berubah, termasuk pembentukan beberapa KPP Madya, misalnya KPP khusus dan sebagainya. Kemudian reformasi sumber daya manusia. Ini yang dilakukan di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang terkait dengan wajib pajak ini ada teknologi informasi dan basis data serta proses bisnis. Dan terakhir peraturan dan perundang-undangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian seperti yang Bu Isi sampaikan tadi ada peraturan-peraturan terbaru. Nah, kita ingin tahu gitu. Karena peraturan-peraturan di pajak itu memang sering berubah, sering ada peraturan yang baru. Ini kan mengikuti perkembangan dari ekonomi, kemudian mengikuti perkembangan dari teknologi juga seperti itu. Jadi peraturan dan perundangan perpajakan memang lebih sering terjadi perubahan. Lanjut. Nah, ini mengenai PSIAP. Mungkin beberapa sudah pernah mendengar bahwa kami sekarang lagi mengerjakan sering kata-katanya Kortek dan sebagainya ya. Ini PSIAP. Intinya seperti itu. PSIAP ini merupakan proyek redesain dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis commercial of the self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, nanti juga terkait dengan data-data yang diperoleh dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ada pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan nantinya akan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Kalau disingkat bisa jadi ini mantap gitu ya, mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Tujuannya apa? Semuanya adalah untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Urgensi PSIAP sebenarnya ada 3, karena yang pertama, belum mencakup semua proses bisnis. Jadi sistem DJP yang ada selama ini belum mencakup semua proses bisnis. Kemudian yang kedua, peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Dari tahun ke tahun tentu beban akses dan pengelolaan data terus bertambah. Kemudian yang ketiga, perkembangan dunia digital terkini. Nah, inilah urgensi dari PSIAP. Nah, apa yang berubah dari PSIAP? Bu, kurang 3 menit lagi. Oh iya, baik. Nah, yang terkait PSIAP ini langsung ini aja. Jadi langsung Mbak. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian di PSIAP ada 5 proses bisnis yang terkait dengan Bapak Ibu sekalian. Ada pendaftaran di mana sekarang pendaftaran itu nantinya akan multi channel dan borderless. Jadi bisa di mana aja. Kemudian pembayaran juga bisa pakai akun di situ. Jadi kode billingnya itu multi akun, nggak satu billing, satu pembayaran. Kemudian yang paling penting nanti wajib pajak akan punya taxpayer portal. Jadi semua terintegrasi di situ. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin nantinya perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Lanjut satu lagi. Nah,
terkait perubahan NIK NPWP ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk diinformasikan lagi karena NIK menjadi NPWP itu penuh berlaku 1 Januari 2024. Jadi kalau tahun 1 Januari 2024 sudah tidak bisa pakai NPWP, harus pakai NIK. Nah, ini pastikan untuk sudah dilakukan pemadanan datanya terhadap mungkin klien dari Bapak Ibu sekalian, terus Bapak Ibu sekalian juga sudahkah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Lanjut, satu lagi. Nah, ini nanti dampak penerapan NIK sebagai NPWP ini juga terkait dengan data atau laporan yang Bapak Ibu PPAT harus sampaikan ke kami karena berdasarkan dari Undang-Undang BPHTB pasal 25 itu kan Undang-Undang pasal 25 ini tidak berubah bahwa Bapak Ibu punya kewajiban untuk menyampaikan laporan ke kami ke DJP dan itu juga diatur di PPH di Undang-Undang PBB pasal 21. Kemudian kami juga mempunyai pasal 35 di Undang-Undang KUP bahwa instansi, lembaga, asosiasi maupun pihak lain punya kewajiban memberikan data kepada kami. Nah, semua ini tujuannya adalah untuk perluasan basis data kami, kemudian untuk merupakan langkah-langkah strategis kami untuk mencapai penerimaan. Ya, lanjut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pelayanan kami dimanapun tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Pajak Kuat Indonesia Maju, monggo. Nah, ini ada nanti nomor WA yang bisa, kayaknya masih lama ini, nanti kita share lagi nomor WA-nya. Baik, saya kembalikan ke Pak Roni atau langsung ke Pak Muiz. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Rahayu MSI atas paparannya. Ini intinya pengetahuan pajak, fungsi pajak, dan lain-lain tadi ya Bu ya. Dari awal, kenapa sih perlu pajak itu? Nah, kan begitu ya Bu ya? Iya, Pak, untuk mengingatkan lagi kita biar lebih aware lagi bahwa kenapa sih harus bayar pajak, kenapa harus membantu DJP untuk melakukan apa supaya semua kewajiban perpajakannya dipenuhi secara baik dan benar. Itu aja Pak. Begitu. Monggo. Ya. Baik, terima kasih paparannya Ibu. Sekarang kita lanjutkan kepada narasumber kedua, Bapak Insinyur Abdul Muiz MM. Waktu dan tempat kami persilahkan 15 menit ke depan. Baik, terima kasih Pak Rino Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah 4 Jawa Timur, Bu Isi Karima, kemudian Ketua Panitia Bu Sita Resmi Puspadewi, Sekantin, kemudian Ketua Pemda 4 se-Jawa Timur, kemudian para narasumber Ibu Siti Rahayu dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, Bapak Chandra Hadi dari Kanwil DJP Jawa Timur 2, kemudian para penilai, tadi timnya dari Bu Yayu juga ada, penilai dari Jawa Timur 1, Bapak Devi. Selamat, salam sehat semua dari kami. Tadi Bu Yayu sudah menyampaikan pantun, ini saya lagi juga cari pantun, mungkin ini yang pas buat Bapak Ibu. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Ya, terima kasih Pak. Izin share materi ya. Ini mengenai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 ini tentang tata cara penilaian dan tujuan perpajakan. Oh maaf sebelumnya Pak Rino, waktu saya berapa ya? Menyampaikan materi. 15 menit Pak. Oh 15 menit ya, baik. Ya. Terima kasih. Ini mengenai, kembali lagi mengenai Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 79 tahun 2023. Ini sebenarnya ditetapkan tanggal 22 Agustus 2023. Diundangkan 24 Agustus 2023. Jadi masih baru ya Bapak Ibu. Dan ini berlaku 30 hari sejak diundangkan. Ya, di PMK ini istilahnya tidak hanya mengatur mengenai penentuan nilai objek pajak bumi dan bangunan saja Bapak Ibu, namun juga sekarang meliputi nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan juga bisnis. Ya, jadi kalau sebelumnya masalah penilaian ini biasanya untuk menilai objek pajak bumi dan bangunan saja, sekarang sudah diperluas menjadi ditambah dengan penilaian terhadap harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis. Ini landasan mungkin sebelumnya Mas, landasan hukumnya, yuridisnya ini yang mengenai ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini tentang pembentukan peraturan perundangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk penilai di pajak ini mungkin istilah penilai pajak itu sudah sejak tahun 2019 tapi sebelumnya kita punya kantor yang dinamakan kantor PBB. Nah, penilai yang sekarang disebut penilai pajak sebelumnya adalah penilai PBB. Itu untuk filosofisnya seperti itu. Di sekarang dinamakan fungsional penilai pajak. Nah, ini untuk meningkatkan keadilan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB atau pajak bumi dan bangunan, penagihan pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak serta mendukung penerimaan negara. Kalau lihat dari judulnya PMK, ini tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Jadi dari sini nanti tujuan penilaian yang diharapkan yang nantinya dilakukan oleh teman-teman penilai itu adalah tidak lain, itu adalah untuk mendukung penerimaan negara. Jadi sekarang dengan diperkuat dasar hukumnya untuk pelaksanaan undang-undang perpajakan yang terkait nilai atau harga. Karena sebelumnya undang-undang yang dipakai adalah hanya undang-undang PBB. Untuk laporan penilaian ini mempunyai ketentuan hukum. Karena sebelumnya ini mungkin istilahnya data yang diperoleh atau laporan atau apa ini namanya ya, hasil penilaian yang dilakukan ini tidak serta-merta menjadi dipakai oleh tim-tim dari KPP, dari Kanwil untuk menjelaskan bahwa itu benar-benar bisa dipakai. Kalau sekarang bisa langsung digunakan hasil penilaian. Ini karena dia dapat dipertahankan secara formal dan material hingga penyelesaian dengan upaya hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, untuk asas keadilan ini memperjelas hubungan yang adil dan setara antara penilai dan wajib pajak. Ini untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi penilai maupun wajib pajak dalam rangkaian kegiatan penilaian. Asas kemanfaat. Ini nanti materi ini mungkin Bapak Ibu dibagi oleh panitia ya, jadi bisa saya lanjutkan aja karena waktu juga sebentar dari panitia. Baik, bisa lanjut. Ini pokoknya penilaian tujuan perpajakan.
Ini pemindahan untuk keperluan penilaian dalam undang-undang perpajakan. Ini bisa dicontohkan di undang-undang PBB, ini pasal 1 angka 3. Ini permasalahan mengenai NJOP yang biasanya dibuat 3 tahun sekali ya. Pasal 1 angka 3, pasal 6 ayat 2. Kemudian di undang-undang PPN, ini pasal 1, pasal 2, ini mengenai BKP yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian ada pasal 16 ini mengenai KMS, 16D mengenai aktiva dengan tujuan semua tidak diperjualbelikan. Kemudian di Undang-Undang PPH itu ada mengenai pasal 4 itu imbalan, kemudian ada masalah harga perolehan, kemudian juga penyusutan, amortisasi, hubungan istimewa, dan penilaian kembali aktiva. Ini dengan kegiatan yang dengan dasar hukum tadi melakukan kegiatan untuk pengawasan, pemeriksaan, bukti permulaan, penyidikan, MAP, Mutual Agreement Prosedur, PPA, kemudian keberatan pengurangan PBB, pengurangan atau pembatalan dan penagihan dengan aksi penilaian yang sebelumnya ini untuk NJOP sekarang ditambah dengan yang lain harta berwujud, harta tidak berwujud. Ini menggunakan surat perintah penilaian. Ini ada tim penilaian juga, SPPN, SPPN, dan tim penilaian. Penilaiannya bisa dilakukan dengan penilaian kantor. Ini sesuai dengan data-data yang ada di kantor terlebih dahulu dilengkapi. Nah, jadi ini tidak perlu ke lapangan atau ke wajib pajak. Kemudian kalau diperlukan, masih ada keraguan dari harta ataupun bisnis yang perlu didatangi ke lapangan, nanti tentunya akan dilakukan penilaian secara lapangan. Dengan tata cara penilaian, penyiapan bahan, pengumpulan bahan, metode, analisa data, penerapan, pendekatan, penyusunan laporan. Ini yang kita lakukan terhadap tugas untuk penilaian. Dengan hasil sama dengan kegiatan tadi untuk pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan sebagainya sampai untuk penagihan. Baik, saya lanjut. Konstruksi, ini konstruksi di PMK-nya aja dari bab 1 mengenai ketentuan umum, kemudian bab 2 tujuan penilaian, bab 3 surat perintah penilaian atau cara penilaian, ketentuan penilaian dan ketentuan penutup. Selanjutnya aja. Lingkup penilaian untuk perpajakan ini sesuai dengan PMK. Ini tentang klarifikasi PMK 186 klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan NJOP PBB. Ini sebagaimana diubah dengan PMK 234 beserta turunannya. Ini untuk penilaian menetapkan nilai NJOP PBB. Juga untuk menentukan nilai harta berwujud, harta diaudit dan bisnis. Penilaian bisa dilakukan dengan penilaian lapangan ataupun penilaian di kantor aja. Jadi kalau di kantor tidak perlukan peninjauan lapangan atas objek penilaian. Oke, selanjut penilaian untuk penetapan NJOP ini diperlukan untuk pengawasan. Pengawasan itu bisa dengan penilaian kantor atau penilaian lapangan secara terus-menerus ya Bapak Ibu. Kemudian kalau diperlukan untuk pemeriksaan, keberatan, pengurangan PBB, pemeriksaan bukti permulaan atau juga penyidikan, tentunya diperlukan penilaian lapangan. Semuanya ini nanti untuk menghasilkan NJOP PBB. Ya, bisa lanjut yang berikutnya. Tindak lanjut permintaan penilaian NJOP. Ini sudah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PBB. Ini dasar perhitungan PBB yang terutang dalam penerbitan SPPT berdasarkan skop dalam rangka pengawasan. SKP PBB saat dilakukan pemeriksaan, surat keputusan keberatan pada penyelesaian keberatan PBB dan sebagainya sampai perhitungan pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan. Tata caranya ini sudah sama diatur tadi di PMK 186 2019 yang sudah diubah dengan PMK 234
jadi ditambah turunannya SE 17, SE 11 2022. Ya. Untuk penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis ini diatur di VPH. Ini untuk nilai tambah ini pasal 4, ini sudah saya sebutkan tadi di pasal yang di awal tadi. Ya, kegunaannya itu sama seperti NJW tadi untuk pengawasan, pemeriksaan, MAP, PPE, kemudian keberatan, pengurangan dan atau pembatalan penagihan bisa dengan penilaian kantor ataupun penilaian lapangan. Nilai yang diharapkan adalah nilai harta berwujud, nilai harta tidak berwujud, dan juga nilai bisnis. Ini tindak lanjut permintaan penilaian. Tentunya ini untuk semua yang kegiatan yang ada di slide ini, dari pengawasan, pemeriksaan, prosedur-prosedur bersama, kemudian kesepakatan harga transfer sampai penyidikan, ini digunakan untuk menentukan nilai atas harta berwujud, harta tidak berwujud, dan juga mengenai penilaian bisnis. Oke, ini seperti saya sampaikan tadi, untuk melakukan penilaian tentunya ada surat perintah penilaian dan juga timnya. Ya, dalam melakukan penilaian, Direktur Jenderal Pajak membentuk tim penilai. Ya, tim penilai melakukan penilaian berdasarkan surat perintah tersebut, dan ataupun kalau ada surat perintah penilaian perubahan itu yang dijadikan acuan oleh teman-teman untuk melakukan penilaian. DJP mendelegasikan kewenangannya untuk menetapkan surat perintah penilaian dan perubahannya pada kepala unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian. Penilaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya surat perintah penilaian sampai dengan laporan penilaian. Ini tentunya jangka waktu 3 bulan ini sangat sebentar menurut kami, karena tidak hanya tugas mengenai penilaian satu objek aja, tentunya banyak, dan ini mungkin perlu teman-teman DJP, teman-teman penilai ini mungkin harus melengkapi data-data yang ada dulu di kantor. Kemudian kalau sudah lengkap baru dilakukan peninjauan ke lapangan atau bisa dianalisa di kantor saja. Karena mengingat jangka waktu penilaian ini adalah paling lama 3 bulan. Mohon maaf, kurang 1 menit waktu. Oh iya, ini tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan, penyiapan bahan penilaian, pengumpulan data objek dan data penuh penilaian, analisis data objek, selanjutnya sampai penerapan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek-objek, dan sampai disusunnya laporan penilaian. Ini tata cara penilaian ini untuk tujuan perpajakan memiliki beberapa tahapan tadi. Kemudian kalau untuk pengumpulan data dibagi dalam 3 kelompok. Mungkin lanjut aja ya, di tata cara penilaian. Untuk penyiapan bahan penilaian ini dilakukan dengan pengumpulan dokumen dasar penugasan penilaian, kemudian pengumpulan dokumen rencana dan program penilaian, dan atau penyiapan sarana prasarana. Ini kemudian untuk pengumpulan data objek ini dan data pendahulu penilaian ini bagi 3 kelompok, nilai NJOP, harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis. Data terkait NJOP ini akan dilakukan analisis data permukaan. Nah, ini data permukaan bumi, kemudian analisis data tubuh bumi, dan atau analisis data bangunan.
Ini yang dijadikan yang untuk didapatkan datanya mengenai data permukaan bumi, data tubuh bumi, dan atau data bangunan. Sedangkan untuk data nilai harta berwujud dari analisis data pasar properti dan atau untuk penggunaan tertinggi dan yang analisis penggunaan tertinggi dan yang terbaik, kemudian untuk harta tidak berwujud dan bisnis, ini untuk analisa data makroekonomi yang relevan dan objek penilaian, data sektor industri, analisis laporan keuangan, proyeksi laporan keuangan, dan atau analisis data objek penilaian. Kemudian ini adalah penerapan pendekatan penilaian. Ini bisa penilaian sesuai objek pajak. Ini di PMK ini sudah ada semua mengenai NJOP di pasal 13 ayat 3, harta berwujud ayat 4, tidak berwujud di ayat 4, dan bisnisnya di ayat 5 kalau nggak salah ini. Kemudian penerapan penilaian dan metode penilaian ini juga sudah ada di PMK ini. Untuk NJOP ini pasal 19, harta berwujud di pasal 2022, kemudian harta tidak berwujud di pasal 2324, kemudian bisnis pasal 25 dan 27. Ini pendekatan penilaian sesuai dengan objek penilaian. Nah, ini pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, pendekatan aset. Ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali materi yang nanti akan disampaikan oleh panitia. Objek lain yang sebanding dan sejenis penilaian, ini data berwujud, ini kesamaan fisiknya berdasarkan fungsinya, kemudian lokasinya di mana, kemiripan karakteristik fisiknya bagaimana, atau tidak berwujud untuk kegiatan usaha atau untuk industri dan atau produk sejenisnya, bisnis untuk kegiatan usaha, industri produk, karakteristik pertumbuhannya bagaimana, penjualan, pendapatan, kemudian kinerja keuangan seperti apa, ini bisa dipelajari kembali oleh Bapak Ibu semua. Ini nantinya tugas dari tim penilai berdasarkan dengan surat perintahnya ini adalah menyusun kertas kerja penilaian dan juga menyusun laporan penilaian. Nah, sekarang sedang mungkin saat ini ataupun sudah jadi atau belum, mungkin saya belum ada informasi karena sebelumnya untuk kertas kerja penilaian dan laporan penilaian sedang disusun format secara bakunya. Ini dalam hal saat pelaksanaan penilaian tidak diperoleh simpulan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, data dan atau informasi dari wajib pajak dan atau pihak lain, tim penilai membuat laporan penilaian yang menghentikan penilaian tanpa adanya simpulan nilai atas objek pajak. Ya, itu Bapak Ibu semua. Jadi kalau secara garis besar bisa kami sampaikan bahwa ini tata cara penilaian ini yang digunakan oleh teman-teman untuk berangkat atau untuk menjadikan acuan sesuai dengan surat perintah tadi untuk melakukan penilaian cara kerja kita, tata kerja kita, dan semua digunakan untuk keperluan tentunya untuk penerimaan pajakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada tanya jawab akan dibantu oleh teman-teman dari penilai Jatim 1, kemudian dari Jatim 2, dan juga penilai serta penyuluh dari timnya Bu Siti Rahayu. Demikian Pak, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak Ibu Abdul Malik MM. Jadi di sini kita mengetahui bahwa ada suatu sistem baru dalam penentuan NJOP nantinya ya. Seperti itu. Itu hanya terkait dengan bumi dan bangunan saja, tapi sekarang ada unsur-unsur lain yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan NJOP tersebut. Kira-kira begitu ya Pak Bumi. Ya. Baik, menurut informasinya ini sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi dipersilahkan untuk
para peserta bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat ya untuk pertanyaannya, dan nanti untuk tanya jawab ini akan dipandu juga oleh narasumber Bapak Insinyur Abdul Muiz MM, Bapak Chandra Hadi, Bu Siti Rahayu, dan teman-teman dari penilai ya, dari penilai pajak DJP. Baik, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Belum ada yang bertanya. Mungkin masih sudah sangat jelas ya berarti ya tadi penjelasan dari para narasumber mungkin ya, gitu ya. Kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya mohon izin untuk bertanya lebih dulu, ya. Oh, ini sudah ada dari Kanwil DJP Jatim 2 raise hand ini. Apa mau bertanya, Pak? Ya, mungkin ada ya. sedikit tambahan, Pak. Mohon izin, Pak. Oh, iya, monggo. Michael, fungsional penilai dari Jatim 2. Mungkin kalau untuk, mungkin di sini nggak ada yang tanya, mungkin ngerasa, oh kok kayaknya nggak ada imbas langsung ya terhadap teman-teman Bapak Ibu notaris. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau mama kita mau cermati lebih dalam, di dalam PMK tadi kan sudah diterangkan mengenai berbagai macam transaksi tuh yang mungkin akan dibuatkan aktanya oleh Bapak Ibu notaris. Yang pertama mungkin yang tanah bangunan, itu udah clear tuh, udah sering banget. Tapi kalau kemudian ada yang pengalihan saham, pengalihan aset tak berwujud, dan itu saya rasa kalau dilihat dari sisi nilai ekonomis, kalau nilai sosiologisnya kan nggak banyak tuh kalau dari Bapak Ibu notaris. Kalau nilai ekonomisnya, terus yang terjadi transaksi afiliasi, transaksi kepada pihak yang saling memiliki hubungan istimewa, saya rasa nilai ekonomisnya akan sangat besar. Karena yang sering kita temui, nilai nominal saham yang ditransaksikan misalnya cuma 10.000 atau 1 juta per lembar, tapi saat kita nilai pasarkan bisa naik beberapa kali lipat gitu loh. Dan itu nilai ekonomisnya saya rasa akan berubah sangat banyak kalau umpama untuk Bapak Ibu notaris. Mungkin imbas yang lain yang sangat bersinggungan dengan Bapak Ibu notaris akan ada di sisi situ. Mungkin gitu Pak Rino, sedikit tambahan. Terima kasih. Jadi mungkin nanti akan dibeda-bedakan gitu Pak ya, untuk NJOP-nya untuk pajak bumi dan bangunan sendiri nanti ada NJOP untuk barang berwujud, ada NJOP lagi untuk barang tidak berwujud, mungkin seperti itu Pak ya. Bukan Pak, jadi kalau di PMK 79 itu dibaginya nilai atas NJOP kalau yang untuk PBB ya. Kalau yang untuk barang berwujud itu nanti jadi nilai atas barang berwujud. Lalu nilai untuk kalau saham di PMK itu bahasanya nilai bisnis. Nilai bisnis. Kalau yang aset tak berwujud, nilai aset tak berwujud. Jadi sudah bukan full NJOP Pak Reno. Gitu Pak. Ini kelihatannya sudah ada pertanyaan. Ibu Dr. Uskarima Syakir, sudah 4. Silakan Bu. Terima kasih Mas Lino. Mohon izin bertanya. Tadi menyinggung masalah saham gitu. Kalau untuk jual beli kapal gitu, bagaimana ya Pak penghitungan pajaknya? Mohon informasinya. Terima kasih Mas Lino. Baik Bu. Jadi untuk kalau misalnya terjadi transaksi jual beli kapal, nah ini terkait pajakannya seperti apa? Pak Chandra. Oke, mohon izin Pak. Kalau yang untuk jual beli kapal ya tadi ya, kalau saya nggak salah dengan maaf, tadi agak ada gangguan.
Kalau jual beli kapal itu yang pertama sebenarnya kita harus lihat yang bertransaksi siapa. Kalau yang bertransaksi antara pihak pembeli dan penjual ada hubungan afiliasi, maka basis yang berlaku di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah nilai yang seharusnya. Kalau sudah ngomongin nilai yang seharusnya, berarti basisnya bukan lagi pengakuan dari wajib pajak, tapi tapi dari laporan penilaian yang di-declare oleh kantor jasa penilai publik. Nah, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu notaris ada yang bertransaksi, harusnya ditanyain dulu nih ya. Saya mohon maaf ya, bukan bermaksud ngajari, tapi kalau bisa ditanyakan dulu. Ini yang bertransaksi ini ada afiliasi atau enggak? Afiliasi itu nanti Bapak Ibu bisa buka-buka lagi di pasal 18 di Undang-Undang PPh, di situ ada. Nah, jadi kalau dia termasuk pihak yang berafiliasi, maka berlaku nilai yang seharusnya. Kalau nilai seharusnya berarti bisa ditanyakan dulu, ada laporan penilaian dari kantor jasa penilai publik enggak? Nah, karena biasanya akan berbeda tuh nilai yang dideklar dengan nilai yang dari KJPP. Ya karena KJPP kan pihak independen ya. Nah, itu baru kapal. Kalau saham seperti itu juga. BP atau wajib pajak atau kliennya Bapak Ibu nanti ngakunya ya nilainya nilai nominal, nilai buku aja, nilai nominal aja, nilai nominal saham. Tapi kalau dia afiliasi, maka ya harus dinilai dulu sama KJPP, sama kantor jasa penilai publik. Saat ketahuan nilai pasarnya, baru nilai itu yang bisa digunakan di dalam akta mungkin. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan dari DJP juga karena dengan kewenangan yang melekat di DJP, Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan penilaian atas transaksi yang afiliasi tadi, yang dasarnya hubungan istimewa tadi. Seringkali nilai kita juga kadang-kadang akan beda dengan KJPP. Nah, itulah sebabnya keluar PMK 79 ini. Biar saat kita melakukan penilaian, kita berdiri di dasar yang sama. Jadi nggak akan sampai ribut antara KJPP dengan kita. Jadi hasil penilaiannya juga nggak akan beda-beda terlalu jauh. Kalau beda-beda tipis wajar, karena namanya penilaian itu estimasi ya dasarnya. Jadi kalau beda-beda tipis masih wajar, tapi nggak akan sampai terlalu jauh. Dan diharapkan dengan dispute yang berkurang dari nilai yang beda jauh tadi, maka wajib pajak juga akan lebih gampang bayar pajak. Jadi nggak ada masalah di kemudian hari. Nah, sebenarnya sih intinya PMK 79 itu ke situ. Gitu Bapak Ibu. Lalu sekarang mungkin dari kita lihat dari chat dulu ya sebentar. Pertanyaan dari Herlin Jayawaluya. Selamat siang Bapak dan Ibu, izin bertanya. Dalam PMK 79 tahun 2023 pada pasal 5 huruf B, harga pasar ditentukan oleh lembaga pajak. Bagaimana? Lalu yang kedua, pada ketentuan pasal 5 huruf F, dasar peralihan harta yaitu nilai sisa buku atau nilai yang sudah ditetapkan oleh DJP atau nilai pasar dari harta bisa dijelaskan. Lalu, apakah bisa meminta salinan nilai pasar oleh DJP? Kalau bisa, caranya seperti apa? Baik. Sumber? Untuk nilai. Monggo mungkin karena kini ada fungsional penilaiannya ada banyak Pak, ada 3, ada Jatim 1, ada Jatim 2 dan 3, mungkin bisa bergantian Jatim 1 mungkin. Ini nggak sempat memperkenalkan Mas Mikael Wardana yaitu dari Jatim 2, jadi penilai pajak dari Jatim 2. Ya, jadi monggo kalau atas pertanyaannya Mbak Ibu Herlin Jayawaluya ya.
Monggo kalau yang untuk meminta salinan nilai pasar oleh DJP itu sepertinya nggak bisa ya, karena nilai pasar di DJP itu kan ditentukan per objek pajak. Jadi beda dengan kalau di BPN tuh ada daftarnya ya Pak Akop ya. Nah. Jadi untuk meminta salinan nilai pasar selama ini masih belum bisa gitu. Jadi dan kita juga nggak menentukan. Jadi nilai pasar itu ditentukan per objek. Jadi penilaian tuh per objek. Jadi per misalnya ini ada pemeriksaan, ada kasus apa, revaluasi aktiva itu ada penilaian. Gitu. Jadi nggak bisa minta nilai pasar, salinan nilai pasar. Mungkin yang 1-2 bisa dibantu Pak. Oh ini pasalnya belum ketemu, dicari pasal 5 huruf D, PMK 79. Pasal 5 huruf D, nilai perolehan atau nilai penjualan diterima berapa? Monggo Mas Pak Misel kalau mau dibantu. Pak Chandra. Oh ya, mohon izin Ibu. Ya. PMK 79, maaf Bu ya, ini soalnya tadi kita kelewatan chatnya, jadi baru di copy sama petugasnya di sini. Mohon izin bertanya, dalam PMK nomor 79 tahun 2023 pada pasal 5 huruf D, harga pasar ditentukan oleh lembaga pajak atau bagaimana? Nah ini kalau di pasal 5 huruf D, harga pasar itu maksudnya harga pasar jika, kayak tadi saya cerita, yang berkaitan dengan kewenangan DJP, berarti diatur di pasal 10 ayat 1. Berat 10 ayat 1 Undang-Undang PPH dan 10 ayat 3 Undang-Undang PPH, atau mungkin yang berkaitan dengan 10 ayat 4 Undang-Undang PPH. Berarti di situ ada penggunaan nilai pasar untuk yang pertama, untuk pihak yang bertransaksi adalah pihak yang berafiliasi atau punya hubungan istimewa. Jadi kalau Bapak Ibu yang bertransaksi, penjual dan pembelinya ini ada afiliasi, misalnya dari perusahaan A ke perusahaan B. Ternyata komisaris direkturnya perusahaan A dan perusahaan B itu orangnya sama. Nah, ini indikasinya ada afiliasi. Maka transaksinya pakai nilai pasar. Nilai pasar yang menentukan adalah wajib pajak sendiri dengan meminta bantuan dari kantor jasa penilai publik atau KJPP. Nah, nanti KJPP akan membuat laporan penilaian. Di situ laporan penilaian akan merilis berapa sih nilai pasar atas transaksi yang terjadi tadi. Nah, kalau sudah dibuat laporan penilaian, nilai pasar yang dibuat di dalam laporan penilaian tadi yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan dilaporkan sebagai penghasilan di KPP, di kantor pajak, ataupun di dalam SPT tahunan wajib pajak. Nah, atas dasar transaksi afiliasi tadi, datang lagi nih DJP. Nah, DJP itu akan melakukan pengujian nilai pasar yang dilaporkan udah benar belum sih? Yang dari KJPP tadi. Nah, itu kalau ternyata nilai pasarnya udah benar, ya udah clear. Tidak ada proses penilaian oleh DJP, langsung nilai pasar dari wajib pajak digunakan. Tapi kalau ternyata nilai pasar yang dirilis misalnya mungkin beda, dalam artian terlalu kecil atau mungkin selisihnya jauh, ya baru kita lakukan penilaian ulang. Terus kok bisa terjadi nilainya selisih jauh, padahal posisinya sama-sama penilai nih, satu dari swasta, satu dari pemerintah. Nah, ini yang jadi dasar keluarnya PMK 79. Kadang datanya yang digunakan berbeda, kadang pendekatan yang digunakan berbeda. Nah, di PMK 79 mengatur dari KJPP pakai pendekatan apa, kalau dengan skenario transaksi untuk perusahaan dengan parameter tertentu. Nah, kalau parameternya sama, pendekatannya sama, harusnya nilai yang pasar yang dihasilkan nggak beda jauh dengan nilai pasar yang dihasilkan penilai pajak di DJP. Jadi bukan ditentukan oleh lembaga pajak ya harga pasarnya. Harga pasar itu market pasar yang menentukan, terus dianalisis oleh kantor jasa penilai publik, dan DJP ada kewenangan untuk melakukan pengujian kira-kira nilai pasar yang dilaporkan sudah benar atau belum. Nah, kurang lebih seperti itu.
Lalu yang untuk ketentuan pasal 5 huruf F, dasar peralihan harta, yaitu nilai sisa buku atau nilai yang sudah ditetapkan oleh DJP atau nilai pasar dari harta. Nah ini sebenarnya juga hampir sama dengan yang saya kemukakan di poin sebelumnya. Jadi ya dari market, jadi dihitung nilai pasar berapa, terus kalau kita mau tahu nilai sisa bukunya, berarti kita hitung dulu nilai pasar, kita kurangkan dengan penyusutan. Nah penyusutannya nanti yang jadi dasar untuk menentukan berapa sih sisa buku dari aset yang tadi dinilai. Lalu nomor 3 tadi sudah dijawab ya oleh Ibu Yayu ya. Jadi apakah bisa minta salinan nilai pasar dari DJP? Jawabannya nggak boleh Bapak Ibu, karena DJP itu penilainya ya hanya merilis nilai laporan penilaian untuk DJP. Kecuali ada perintah pengadilan, berarti di sini sudah masuk dalam tahap mungkin banding atas pajak, atau mungkin kalau Bapak Ibu ada gugatan, baru hakim memerintahkan mengeluarkan laporan penilaian, baru itu bisa dikeluarkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu ini ada yang bertanya untuk apakah PMK Jus 9 ini merupakan juknis untuk jabatan fungsional penilai pemerintah? Nah ini jawabannya tidak Bapak Ibu ya, karena ini PMK 79 ini sebenarnya mengatur ke dalam dan keluar, tapi untuk tujuan perpajakan. Dan di situ sudah dijelaskan tujuan perpajakannya seperti apa. Di dalam pasal 13 tadi sudah dikemukakan Pak Muiz, itu untuk tujuan perpajakan NJOP PBB. Nah, PBB-nya lebih spesifik, PBB P5L. Jadi PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat. Tadi dipaparin juga oleh Ibu Yayu, yang masuk pemerintah pusat apa aja. Jadi tidak termasuk untuk penilai pemerintah. Tapi jika dari daerah mau mengadopsi, lalu bikin semacam perda, bikin semacam perbub, ya monggo saja, karena kan ini PMK sifatnya luas. Dan sifat PMK ini memang dasarnya dari common practice yang didasarkan dari standar penilaian Indonesia. Lalu, apalagi tadi Pak ya? Oh, pencerahan untuk kami JF penilai pemerintah dalam binaan DJKN sedang bertugas di Bapenda, apakah bisa masuk menjadi penilai pajak? Dan apakah untuk menjadi penilai pajak harus penugasan sebagai penilai pajak, harus melalui pelantikan? Ini mungkin bukan di sini ya ini. Ini sebenarnya lebih ke konsolidasi Javung yang nanti dilakukan oleh Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Nanti akan ada konsolidasi Javung. Tapi apakah dari DJKN kemudian bisa masuk ke JF penilai pajak? Karena kan nanti mengingat penilai pajak memang bakal jadi satu. Jadi nanti akan jadi JF penilai. Kalau nggak salah gitu sih. Tapi nggak tahu saya, nanti saya nggak berkompeten untuk bicara itu di forum ini. Mungkin gitu Bapak Ibu. Lalu untuk KJPP yang terdaftar, apakah boleh bebas memilih? Bebas Bapak Ibu, selama dia memiliki kompetensi di bidang yang dinilai. Jangan sampai Bapak Ibu kemudian minta atau request penilaian untuk penilaian saham, tapi KJPP-nya hanya punya license penilaian properti. Nah, itu nggak boleh, karena saham itu hanya bisa dinilai oleh KJPP yang punya license untuk penilaian bisnis. Sebaliknya, kalau nilai properti, ya di KJPP yang punya license penilaian properti, punya izin penilaian properti. Jadi bukan di KJPP yang punya license penilaian bisnis. Kurang lebih seperti itu. Mungkin gitu Pak Rino. Monggo, saya kembalikan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan langsung ya. Tadi yang pertama present Bu Heni. Monggo Bu Heni akan. Ya, selamat siang Mas Rino. Selamat siang Bapak Ibu semua dari DJP 2. Selamat siang Ibu Ketuil, Ibu Isi, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak, hari ini pencerahan tentang PMK 79 tahun 2023. Ini tentunya memberikan wawasan ya yang lebih luas lagi kepada kita, para notaris dan PPAT. Di mana tadi sudah dijelaskan untuk PMK 79 tahun 2023 ini adalah menyangkut cara menilai objek pajak
khususnya di PBB ya Pak ya, di PBB. Tadi juga sudah dijelaskan ada penilaian, ini penilaian berdasarkan kantor, kemudian penilaian di lapangan. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, di dalam PMK 79 ini memang masih banyak menggunakan undang-undang yang lama ya Pak ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 85, Undang-Undang nomor 12 tahun 94, di mana undang itu juga sudah dirujuk Pak di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, khususnya pasal 39 dan seterusnya begitu ya. Di situ memang menyangkut tentang PBB. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, apakah di sini peraturan terakhir, peraturan terbaru Permenkyu 79 tahun 2023 ini merupakan lex spesialis begitu ya dari peraturan-peraturan yang lama tersebut. Yang ingin saya tanyakan demikian, dan nanti bagaimana Pak hubungannya dengan KJPP? Di sini jasa penilai appraisal yang biasanya digunakan oleh perbankan, di mana biasanya memang ada nilai-nilai, ada nilai likuidasi, nilai pasar wajar, nilai cepat. Nah, ini yang bisa dipergunakan sebagai dasar oleh KJPP itu nilai yang mana ya Pak ya? Ini saja mungkin, mohon maaf yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan ini. Monggo kepada teman-teman di situ. Mohon izin Pak Rino. Tadi yang pertanyaannya Bu Heni ya tadi kalau nggak salah ya. Iya. Jadi apakah sebenarnya dari Permenkyu 79 tahun 2023 ini adalah lex spesialis dari peraturan yang lama mengenai PBB? Iya. Jadi sebenarnya dia memang lex spesialis, tapi rujukan undang-undangnya kurang tepat Pak Rino. Karena kalau yang di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu seingat saya itu mengatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Dia itu pengganti dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang apa itu namanya? Pajak daerah ya. Nah, seingat saya tentang itu. Jadi ini PMK 79 itu bukan lex spesialis dari undang-undang tersebut, tapi dari Undang-Undang Ciptaker tentang perpajakan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Pak. 2021, sorry. Pak makasih Pak Chan. Jadi tentang Cipta Kerja yang klaster perpajakan. Jadi agak beda nih klasternya, jadi bukan di HKPD. Jadi di Undang-Undang Ciptaker yang klaster perpajakan di situ sudah dimuat tentang Undang-Undang PPH yang tadi dikemukakan Bu Heni. Nah, Undang-Undang PPH, PPN, KUP, yang kemudian jadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, dan kemudian jadi lex spesialis dari undang-undang tersebut jadi PMK 79. Nah, untuk sebagai informasi juga, kalau yang untuk kantor jasa penilai publik tadi ya, kantor jasa penilai publik sebenarnya yang tujuan untuk PMK 79 ini ya memang agar kantor jasa penilai publik bisa, kalau yang dinilai itu adalah untuk tujuan perpajakan, misalnya transaksi pengalian aset nih, yang kemudian digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan pelaporan pajak penghasilan dari wajib pajak, ya merujuknya ke PMK 79. Nah, maksudnya gitu. Makanya keluar PMK ini. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai notaris dapat transaksi yang tujuannya nanti untuk pelaporan penghasilan, di aktanya itu ya yang jadi rujukan sesuai dengan PMK 79. Jadi nggak usah lihat yang HKPD, yang Undang-Undang nomor 1 2022. Kecuali kalau yang untuk PBB, pembayaran PBB, BPATP, baru ke Undang-Undang HKPD, Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Kurang lebih seperti itu Ibu Eni. Monggo kalau ada yang mau menambahkan dari Mas Devi atau Pak Agus Kirmadi. Waktunya sudah mau habis, nanti setelah ini satu pertanyaan lagi ya.
Saya persilakan untuk cari. Enggak Pak, kalau dilanjutkan lagi silakan. Tidak ada tambahan lagi. Halo, selamat siang. Baik, ya. Silakan Ibu Desi Maulida kalau gitu ya, kita bisa izinkan untuk bertanya ya. Iya, betul. Ibu Desi, ini pertanyaan terakhir ya. Iya, selamat siang Pak. Saya Desi Maulida Arista, Notaris Kabupaten Bekasi. Jadi perihal penilaian untuk peralihan tanah dan bangunan untuk transaksi yang sudah terjadi misalkan 10 tahun yang lalu, Pak. Nah, biasanya kan mereka itu tentu harganya di bawah NJOP saat ini. Nah, itu yang kita pakai harga pasar saat ini dengan dengan meminta penilai dari jasa penilai publik atau seperti apa, Pak? Nah, kemudian yang kedua adalah terkait peralihan hak saham. Jika memang peralihan hak sahamnya itu sesuai dengan saham yang dimiliki, artinya tidak ada selisih. Contoh, dia mau jual saham senilai 2.380.000.000 rupiah. Nah, itu nggak ada selisihnya berdasarkan pengakuan penjual maupun pembeli sahamnya. Nah, itu apakah dikenakan pajak? Nah, dalam hal ini siapa yang berkewajiban untuk menginput pajak jual beli sahamnya, dan apakah kita selaku notaris dalam membuat akta jual beli saham harus terlebih dahulu meminta bukti setor pajak sahamnya mereka. Nah, kemudian Pak, mohon izin untuk pertanyaan terakhir yang ketiga. Ini mohon maaf, kami saat ini agak kesulitan karena memang prosedur atau mekanisme online dalam peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi dengan link terbaru mereka yaitu Akta ATR BPN, di mana mereka meminta input SSP yang mana kita harus menginput nomor suket dan NPWP. Nah, sering terjadi ketika kita atau staf kita input nomor SKET-nya berikut dengan NPWP, itu tidak muncul validasi atau verifikasinya. Malah melalui sistem online tersebut diminta untuk kita memverifikasi ke KPP setempat. Sementara saya sudah mengajukan verifikasi ke KPP setempat, jawaban petugas KPP adalah validasi itu adalah tahapan akhir saat kita melakukan pembayaran PHTB. Jadi tidak perlu verifikasi lagi. Yang saya mau tanyakan, adakah sinkronisasi antara online sistem di KPP ataupun di BPN untuk melingkan hasil SKET atau hasil validasi PHTB. Begitu Pak, terima kasih sebelumnya. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan ada yang dari DGP. Yang Oke, mohon izin untuk Pak Devi dan Pak Agus nanti mohon ditambahkan seumpama ada yang kurang informasinya. Tadi pertanyaan yang pertama tentang dari Bu Desi ya, tentang jual beli 10 tahun yang lalu, apakah nilai pasarnya, nilai tanahnya kan berubah tuh. Jadi yang pakai nilai pasar atau yang mana? Kalau jual beli ya, kalau yang untuk BPHTB-nya dulu nih, ini sebenarnya ranahnya penilai Pemda, bukan ranah saya. Tapi kalau di Undang-Undang KKPD, seingat saya yang digunakan itu adalah salah satu, mana yang lebih tinggi antara nilai transaksi atau NJOP. Kita tahu sendiri NJOP itu
nggak pernah atau mungkin jarang sekali diupdate, jadi nggak pernah ngikutin nilai pasar. Jadi mungkin masih ada selisih sampai banyak lah untuk dengan nilai pasarnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kalau digunakan untuk BPHTB sebenarnya balik lagi, mana yang lebih tinggi transaksi dengan NJOP. Jadi disesuaikan dengan kondisi NJOP pada saat yang terbaru. Dengan pajak, untuk PHTB-nya, bukan BPHTB ya, jadi yang untuk PHTB untuk DJP, ini ada sedikit yang bisa jadi patokan. Kalau dari DJP pasti akan melihat kondisi siapa yang bertransaksi dulu. Karena kalau sudah ngomongin yang bertransaksi afiliasi, ya berarti kita akan melakukan penilaian. Kalau sudah kita lakukan penilaian, berarti ya sesuai dengan nilai pasarnya. Meskipun di sana bikin kwitansi, terus bikin mungkin ada akte jual beli yang nilainya mungkin 10 juta, tapi kalau sudah ngomongin afiliasi, kita hitung nilai yang seharusnya berapa, ternyata nilainya bukan 10 juta, 10 miliar misalnya. Ya kita tetap akan kenakan DPP-nya ya dari yang 10 miliar. Karena kalau sudah ngomongin afiliasi di Undang-Undang Pajak Penghasilan memang harusnya seperti itu, dengan menggunakan nilai yang seharusnya. Nah, treatment yang sama juga akan terjadi kalau yang terjadi adalah kegiatan aksi korporasi. Aksi korporasi itu merger, akuisisi, likuidasi, split off, dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan ditetapkan dengan nilai pasar. Jadi DJP akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu, Bu Desi. Yang kedua tadi, saya lupa Pak. Saham ya? Tentang saham. Oh ya, tidak ada selisih. Ya, misalnya pengakuannya wajib pajak tidak ada selisih saham. Jadi wajib pajak ngakunya nggak ada penghasilan. Dia beli 100 ya, jualnya 100 ya. Sebenarnya logika sederhana seperti ini. Satu perusahaan misalnya berdiri tahun 97. Nilai saham, nilai nominal yang disyaratkan di dalam AHU 1 juta rupiah per lembar. Masa sih 2023 nilainya tetap 1 juta? Perusahaan itu pasti berfluktuasi ya kondisi keuangannya. Kalau dia performanya bagus, maka nilai buku sahamnya akan bertambah. Nilai buku ya saya bilang ya. Yang nilai nominal itu yang nilai tercatat, modal disetor, jumlah saham berapa, nominal saham berapa rupiah per lembar. Nah, itu nilai nominal. Tapi kalau udah ngomongin performa perusahaan, kita ngomonginnya nilai buku. Nilai buku itu nilai yang ada di dalam laporan keuangan. Berapa sih nilai ekuitasnya? Nah, kalau sudah ngomongin itu, maka saat dilakukan transaksi, ya patokannya pasti bukan nilai nominal, tapi pasti minimal nilai buku, minimal. Nah, kalau sudah ngomongin yang transaksinya afiliasi, maka kita ngomonginnya bukan nilai buku lagi, tapi nilai pasarnya. Nilai pasar itu bisa sama dengan nilai buku, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tergantung kondisi pasar dan parameter keuangan yang jadi patokan untuk penghitungan nilai saham. Nah, jadi makanya itu saya selalu kemukakan dari awal tadi, tolong Bapak Ibu, kalau ada klien yang datang, terus mau mencatatkan entah itu jual beli tanah bangunan, saham, aset, mesin, kapal, dan lain sebagainya, ditanyakan dulu, afiliasi atau bukan. Nah, kalau afiliasi, tanyain, laporan KJPP-nya mana? Baru di situ Bapak Ibu punya parameter nilai pasar dari laporan KJPP. Tapi kalau dia ngakunya bukan afiliasi, ya sudah clear, tergantung pengakuan wajib pajak. Nah, tapi seringkali loh, jangan salah, WP atau klien nanti ketemunya ngakunya bukan afiliasi, tapi ternyata kita buka di sistem kita, ternyata masih saudara. Ternyata dia pemilik saham atau pengurus di perusahaan yang sama. Nah, itu bisa bisa kita bridging, kita anggap sebagai afiliasi. Nah, parameter afiliasi Bapak Ibu bisa lihat di Undang-Undang Ciptaker nanti. Gitu. Terima kasih. Iya, mungkin saya tambahi untuk yang ketiga ya tentang masalah validasi terkait dengan penjualan tanah yang dari BPN ke kantor pajak. Perlu diketahui untuk urusan PBB itu sekarang sudah tidak lagi di kantor pajak kecuali P5 ya. Jadi mungkin kalau ngecek di KPP mungkin ya nggak ada ya HTB yang masuk di KPP karena memang
bukan urusannya lagi dari KPP. Mungkin di Bapenda mungkin ya. Tadi ada jasa fungsional Bapenda mungkin bisa menjawab juga. Terus kemudian terkait dengan ini juga ya apa yang sudah disampaikan sama Bu Yayu tadi tentang PESIAP. Ke depan mungkin kita punya namanya data eksternal, yaitu data ILAP ya, instansi pemerintah, ya lembaga, asosiasi, yang kemudian itu nanti inline, artinya kita sudah langsung masuk data-data yang datang dari BPN atau mungkin dari instansi lainnya, itu kalau ke depan pasti akan terlihat ya, akan terlihat jadi satu yang namanya di TAM itu, Taxpayer Account Management. Jadi profiling wajib pajak itu tahu terhadap kegiatannya, atas transaksinya itu bisa kelihatan. Mungkin ke depan untuk validasi ini, layanan validasi ini sudah tidak diperlukan lagi karena kita sudah online ya, sudah gabung ya, sehingga itu ke depan ya, untuk dengan adanya PESIAP ini diharapkan bisa membantu wajib pajak ya menjadi validasi otomatis yang diterima oleh profiling dari wajib pajak itu sendiri, sehingga ini memberikan kemudahan juga ya kepada wajib pajak terhadap kegiatan transaksionalnya, itu semua sudah masuk di dalam profiling wajib pajak. Saya mungkin itu tambahan saya dari pertanyaan yang ketiga tentang masalah validasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi itu adalah pertanyaan terakhir ya untuk hitungan hari ini. Jadi terima kasih atas di teman-teman DJP Jatim 1, 2, 3 ya. Terima kasih atas waktunya, dan semoga apa yang kita diskusikan tadi, tanya jawab tadi bisa mencerahkan dan mungkin memantik lagi ya di diskusi-diskusi berikutnya ya. Semoga nanti bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan di lain kesempatan. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk para penanya dan juga para narasumber, panitia, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Pak Rino. Oke, mungkin ini bisa dilanjutkan untuk pemberian piagam penghargaan kepada Ibu Isi Karimah Sakir, Ibu Sita Resmi, dan Ibu Nurani Cino. Sudah siap, J? Yang pertama untuk narasumber DJP 1 diberikan oleh Ibu Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Timur, Ibu Dr. Isi Karimah Sakir, SH, MH, MKN. Monggo dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nina. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Muiz, saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan sosialisasi di acara siang hari ini dari pengurus wilayah Jawa Timur, Ikatan Pejabat Pemurah memberikan piagam penghargaan. Monggo dengan baik Pak Muiz. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak Muiz, jangan bosan-bosan ya dengan kami. Terima kasih. Ya, insya Allah bawa keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Kemudian yang kedua kepada narasumber tadi DJP 3 diberikan oleh Ibu Ketua Panitia Pelaksana, Ibu Sita Resmi. Monggo Ibu Sita Resmi kepada DJP 3. Terima kasih Mbak Nina. Dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kami sampaikan piagam penghargaan kepada Ibu Siti Rahayu, SE MSI, sebagai penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Jatim 3.
Terima kasih Ibu atas sosialisasinya. Semoga ke depan kita masih bisa ketemu lagi untuk sosialisasi yang berikutnya. Mohon piagam ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Nuwun sewu, Bu Siti, bisa diterima piagamnya? Terima kasih Bu Sita. Mudah-mudahan juga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Amin. 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 Kemudian selanjutnya untuk matur nuwun Bu Sita. Untuk DJP 3, non sewu, DJP 2. DJP 2 Ibu Sekretaris Pengurus Wilayah IPA Jatim, Ibu Farah Nurani Cinong. Ibu Farah hadir? Mas Tommy, Mbak, Mas Tommy. Oh, kalau Bu Farah tidak ada, yang saya Mas Tommy bisa memberikan kepada DJP 2, Mas. Oh, bentar. Terima kasih untuk Pak Chandra Hadi, Sarjana Ekonomi, telah memberikan materi terhadap sosialisasi hari. Mohon diterima juga, Pak. Iya, terima kasih atas penghargaannya. Mudah-mudahan ini ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan juga kerjasama ini bisa berlanjut terus untuk keilmuan kita semua. Amin, amin. Amin. Matur nuwun semuanya. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir dan meluangkan waktunya kepada kami, kepada moderator Mas Rino, serta kepada para peserta yang pada hari ini telah menyimak acara dari awal sampai dengan akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mas Tommy, terima kasih. Terima kasih Bu Sita, semuanya para peserta yang sudah hadir. Semoga semuanya bermanfaat nih. Terima kasih Ibu. Semoga bermanfaat. Barakallah. Sehat selalu Ibu. Amin. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Izin pamit. Izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun.